saya Lubsatul Jannah, NIM 2011101010019. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab wudu. Wudu adalah suatu cara untuk menghilangkan hadas kecil. Wudu dilakukan apabila hendak melaksanakan sholat ataupun ibadah-ibadah lainnya yang dimana ibadah tersebut harus bebas dari hadas kecil, yaitu seperti kencing dan lain sebagainya. Definisi wudu adalah membersihkan anggota tertentu atau pekerjaan tertentu yang diawali dengan niat, yaitu membasuh muka, tangan, dan kaki, serta mengusap kepala. Adapun dalil wudu, yaitu terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 6, yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu, idza kumtum ila sholati fawsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulukum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaidi aw lamastumun nisa'a falam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kakimu. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali ke tempat buang air yaitu kakus atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan kamu nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Tata cara wudu. Di sini ada syarat wudu. Ya, syarat wudu ialah suatu hal yang mewajibkan seseorang untuk berwudu. Yang pertama yaitu orang Islam. Yang kedua, mumayyiz, yaitu orang yang sudah dapat membedakan perbuatan yang benar dan mana yang salah. Yang C, tidak berhadas besar. Yang D, menggunakan air suci dan mensucikan. Yang E, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Yang kedua ialah rukun wudu. Rukun wudu ialah suatu hal yang mewajibkan seseorang ketika ia berwudu, harus dipenuhi. Yang pertama ialah niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga ialah membasuh kedua tangan sampai siku, yang ketiga mengusap kepala, yang keempat membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang keenam yaitu mengerjakan secara berurutan atau bisa disebut dengan tertib. Yang ketiga yaitu sunnah wudu. Sunnah wudu adalah suatu hal yang bila dilakukan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan tidak apa-apa. Ada banyak di sini kesunahan-kesunahan yang boleh dikerjakan demi kesempurnaan berwudu dan boleh juga tidak dilakukan. Yang pertama ialah membaca basmalah, membersihkan mulut dengan cara bersiwak dengan kayu arok, menggosok gigi dengan sikat atau benda-benda kasar lainnya. Yang ketiga ialah mencuci tangan. Sebelum kita berwudu disunahkan mencuci tangan, dan tangan disunahkan dalam keadaan suci. Apabila kita tidak yakin tangan kita bersih, maka boleh kita masukkan ke dalam bak mandi. Akan tetapi jika kita tidak yakin tangan kita bersih atau suci, maka hendaklah jangan masukkan tangan kita ke dalam bak mandi tersebut, melainkan dengan cara mengguyurnya atau menyiramnya terlebih dahulu. Yang keempat ialah berkumur. Yang kelima ialah insyikok, atau bisa disebut dengan memasukkan air ke dalam hidung atau menyemprotkannya. Yang keenam ialah
membasuh seluruh kepala dengan air. Yang ketujuh, membasuh telinga. Yang ke-8, membasuh 3 kali dalam basuhan anggota wudhu, disunnahkan membasuhnya dengan 3 kali basuhan. Yang ke-9 ialah mendahulukan anggota wudhu yang kanan daripada yang kiri. Hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama ialah buang air kecil maupun buang air besar, dan buang angin, yaitu kentut, menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan, tidur, hilang akal, mabuk maupun gila. Tata cara wudhu. Yang pertama ialah dengan cara membaca basmalah dan berniat, yaitu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'ah li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Yang kedua ialah berkumur-kumur, yaitu memasukkan air ke dalam mulut sebanyak 3 kali. Disunnahkan sebanyak 3 kali. Menghirup air dalam hidung atau membersihkan hidung terlebih dahulu. Dilakukan secara pelan-pelan dan bisa diulangi sebanyak 3 kali. Disunnahkan sebanyak 3 kali. Membasuh muka adalah merupakan rukun kedua dari rukun wudhu. Membasuh muka ialah maksudnya membasahi muka atau mengalirkan air ke muka. Dalam membasuh muka, maka seluruh bagian muka harus yakin terbasuh, yaitu mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, dan dari telinga kanan dan sampai ke telinga kiri. Sebab jika ada bagian muka yang tidak terbasuh, maka wudhunya tidak sah. Oleh karena itulah ulama menganjurkan melebihkan dari batas muka tersebut. Hal ini disunnahkan dilakukan sebanyak 3 kali. Yang kelima ialah membasuh kedua telapak tangan atau kedua tangan sampai siku. Yakni membasuh kedua tangan sampai siku adalah termasuk rukun wudhu yang ketiga. Nah, kalau rukun berarti tidak boleh ditinggalkan. Ialah membasuh kedua tangan sampai siku. Dalam membasuh ini diisyaratkan adanya air mengalir, tidak hanya membuat tangan basah oleh air. Cara membasuh kedua tangan sampai siku adalah dimulai dari ujung jari sampai siku. Setelah selesai, tangan dilanjutkan dengan tangan kiri. Kan disunahkan dari tangan kanan dulu, yang terakhir dengan tangan kiri. Hal ini diulangi sebanyak 3 kali dengan cara yang sama. Yang keenam ialah mengusap kepala dengan cara dibasahi. Membasuh kepala adalah rukun selanjutnya. Yang membasuh kepala tidak diisyaratkan seluruh bagian kepala itu terbasahi, akan tetapi cukup membasuh sebagian saja. Juga diperbolehkan membasahi rambutnya saja walaupun cuma 1 rambut. Jika yang dibasuh tersebut hanya rambut saja, maka rambut yang dibasahi tidak keluar dari batas kepala. Dijelaskan bahwa dahulu Nabi Muhammad SAW menyapu ubun-ubunnya sampai kepala, melainkan sebagiannya saja. Bagian yang disapu itu tidak mesti di ubun-ubun, jadi bagian mana saja, yang penting itu tidak melebihi batasan dari kepala. Tidak semuanya, sebagian. Akan tetapi disunnahkan mengulangi sebanyak 3 kali. Yang ketujuh ialah membasuh telinga kanan kiri atau sekedar mengusap. Caranya ialah meletakkan ibu jari pada bagian luar bawah telinga dan meletakkan telunjuk pada bagian dalam telinga. Setelah itu memutarnya ke atas hingga ibu jari dan telunjuk itu bertemu. Terdapat salam dari hadis Rasulullah SAW dari Midad bin Ma'di Karib radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad dalam wudhunya mengusap kepala dan kedua telinganya yang bagian luar dan dalam, dan beliau memasukkan jarinya ke dalam lubang telinganya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tabrani. Hal ini merupakan sunnah Rasul dan tidak apa-apa jika ditinggalkan, hanya saja mendapat pahala jika dilakukan. Kedelapan ialah membasuh kedua telapak kaki
yaitu didahului dari kaki kanan terlebih dahulu. Membasuh telapak kaki adalah suatu kewajiban sampai 2 mata kaki. Mata kaki atau disebut dengan ka'bain adalah 2 tulang yang menonjol di samping, tepatnya di persendian betis dengan telapak kaki. Membasuh kaki adalah wajib dan sudah disepakati oleh kesepakatan umat berdasarkan nas Al-Quran dan hadis. Banyak manfaat dari wudhu. Yang pertama yaitu bisa menghapus dosa kecil, maksudnya bisa dihapus melalui wudhu. Yang kedua, melepaskan belenggu dan dikabulkan keinginannya. Yang ketiga, bisa merasakan perasaan yang tenang dan nyaman. Bisa membuat wajah menjadi berseri dan cerah. Yang kelima, menjaga kesehatan kulit. Yang keenam, menjaga daya tahan tubuh. Thank you. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.